wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kemuliaan yang disebutkan oleh baginda Nabi akan kasih sayang yang sangat mulia kepada umatnya adalah riwayat yang sangat indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi dan para rasul mereka punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Kemudian setiap para nabi dan para rasul mereka sudah berdoa kepada Allah dalam kehidupan dunia. Satu-satunya yang belum meminta jatah doa tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta di dunia? Bukan berarti Nabi tidak mau, tapi Nabi ingin agar doa tersebut menjadi tabungan di akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku tidak meminta dan mengambil jatah doa tersebut di dunia, tapi aku simpan menjadi tabungan di akhirat. Untuk siapa? Syafa'atan li ummati, agar doa tersebut nanti bisa berubah menjadi syafaat untuk umatku. Fahiya nailatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Yang mana doa yang berubah menjadi syafaat akan didapatkan oleh semua umat selama mereka meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Arti daripada hadis ini, ikhwatul Islam, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat luar biasa kepada umatnya. Makanya kalau seandainya Nabi berdoa, ya Allah berikan kepadaku rumah ibarat istana yang terbuat dari emas, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang makan. Artinya kalau seandainya Nabi meminta dunia, maka mudah dikabulkan oleh Allah. Karena memang setiap para Nabi punya jatah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi itu bukan yang diinginkan Nabi. Nabi menginginkan doa yang tadi merupakan jatah menjadi tabungan di akhirat, kemudian berubah menjadi syafaat. Dan syafaat itu pun dijadikan untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semestinya itu adalah bagian untuk Nabi, maka Nabi jadikan untuk umatnya dan Allah kabulkan. Maka di antara salah satu keberkahan dan kemuliaan kita menjadi umat Nabi, ketika Allah izinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada umatnya, semua umat Nabi selama mereka wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, selama mereka wafat tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi yang mulia, maka sering-seringlah kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Mereka yang paling pantas terhadap Nabi di hari akhirat, di hari kiamat, mereka yang paling mudah bertemu dengan Nabi, mereka yang paling mudah mendapatkan syafaat dari Nabi adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kita untuk mengucapkan salam dan salawat itu, ikhwatul Islam, sangat banyak sekali. Seperti misalnya sambil kita berjalan dari tempat tinggal, dari hotel menuju Masjid Nabawi, perjalanan kita isi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dikala kita sedang berjalan, maka kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena seorang muslim yang betul-betul mencintai Nabi, maka mereka akan memakmurkan harinya dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tanda mereka ingat akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang tidak akan pernah melupakan orang yang paling mereka cintai. Dan orang yang paling kita cintai dalam kehidupan dunia adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah, para jemaah haji rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim
dan juga oleh ulama-ulama yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan lita'khudhu manasikakum, hendaklah kalian mengambil manasik haji dari diriku. Karena seseorang dikala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang dilakukan tidak serta-merta langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka melakukan dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, ikhwatul Islam, ada yang disebutkan oleh para ulama bahwa ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama adalah keikhlasan dalam beribadah. Artinya orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, maka itu merupakan di antara cara Allah menerima amal ibadah yang mereka lakukan. Tapi kalau sekiranya ada orang yang beribadah kepada Allah, ada rasa ingin dipuji, ada rasa ingin dilihat, ada rasa ingin dibanggakan, maka itu adalah tanda ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah konsekuensi daripada kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Setiap muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa makna yang ada di dalamnya? Makna yang ada di dalamnya adalah al-ikhlas. Dikala kita mengucapkan aku bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, seolah-olah kita mengatakan aku bersaksi bahwa aku akan beribadah kepada Allah dan aku akan mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan di antara syarat pertama ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita betul-betul menjadikan Nabi sebagai contoh dalam beribadah. Dan itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lita'khudhu manasikakum, ambil manasik dari diriku. Karena kalau sekiranya ada seorang muslim yang manasiknya lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana mereka akan mendapatkan haji yang mabrur? Ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menyesuaikan ibadah tersebut dengan apa yang disebutkan dan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikala seorang muslim mengatakan aku bersaksi bahwa Nabi adalah utusan Allah, maka di saat itulah seolah-olah mereka telah berikrar kepada Allah, aku tidak akan pernah beribadah kepada Allah kecuali sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan ikhwatul Islam. Contoh ini adalah contoh yang masyhur bagi kita bersama. Ada salah seorang sahabat dikala dia masuk ke dalam Masjid Nabawi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bagian ujung Masjid Nabawi, orang ini masuk. Kemudian dikala masuk ke Masjid Nabawi, sebagaimana yang selalu kita sebutkan, seseorang yang masuk ke dalam Masjid Nabawi, yang mereka dahulukan adalah melakukan kewajiban mereka sebagai hamba Allah atau lakukan haknya kepada Masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala kita berada di Masjid Nabawi, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan salat, baik itu salat tahiyat atau salat-salat yang lainnya, karena itu adalah di antara haknya masjid, apalagi Masjid Nabawi. Orang ini ikhwatul Islam, setelah dia melakukan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sana. Dia salat mendahulukan hak Allah, baru hak Nabi setelahnya. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, yang pertama kali kita jumpai atau yang pertama kali kita lakukan salat di Masjid Nabawi, mengunjungi Masjid Nabawi atau perkuburan Nabi. Apa yang pertama kali kita dahulukan? Mengunjungi Masjid Allah, baru perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena masjid itu adalah haknya Allah dan perkuburan Nabi adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang harus kita dahulukan, hak Allah atau hak Nabi? Allah Azza wa Jalla. Sehingga kaum muslimin yang datang ke kota Madinah, tujuan pertama kali mereka adalah Masjid Nabawi, bukan perkuburan Nabi. Kenapa demikian? Karena kita dahulukan hak Allah, kemudian baru hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sahabat ini. Dikala dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, Nabi ada di sana. Makanya dia melakukan salat dulu, kemudian baru mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena hak Allah ini rumah Allah. Hak Allah harus kita dahulukan. Makanya siapapun yang masuk ke dalam Masjid Nabawi ikhwatul Islam, mereka harus memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya dikala kita ada pertemuan, ada janji di dalam Masjid Nabawi, maka dahulukan hak Allah, jangan berjumpa dulu dengan kawan, dengan teman, kecuali kita sholat dulu. Misalnya kalau ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa di luar itu adalah bagian daripada Masjid Nabawi, setiap kali mereka ingin bertemu, setiap kali mereka ingin masuk, maka tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, karena Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam, memang terjadi perbezaan para ulama. Ada yang mengatakan Masjid Nabawi itu hanya bagian dalam sahaja. Ada yang mengatakan bahwa Masjid Nabawi itu bagian dalam dan bagian luar, masuk semuanya. Kalau kita mau yang mana? Dalam atau luar? Dalam. Dalam saja, luar tak masuk? Mau juga. Mau juga? Mau dong. Mau juga, semuanya. Tidak ada masalah. Yang mengatakan di luar juga bagian daripada Masjid Nabawi, maka jaga aturan dikala mereka berada di dalam masjid. Jangan mereka menjadikan Masjid Nabawi tempat mereka bercerita, riba, atau mereka dikala masuk ke bagian luar mereka tidak sholat 2 rakaat. Kalau kita tidak melakukan yang demikian, berarti kita menganggap bahwa yang di luar itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Paham sampai di sini? Karena memang para ulama mereka berbeza ikhwatul Islam. Ada yang menyebutkan Masjid Nabawi bagian dalam sahaja. Apa buktinya? Buktinya banyak sekali. Kaum muslimin mereka akan berdoa masuk masjid di luar atau di dalam? Di pagar sini atau di pintu sini? Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Di mana kita baca? Pintu. Di pintu sini atau di pagar? Pintu. Yang membaca kalimat ini di pintu Masjid Nabawi, berarti mereka mengatakan bahwa yang luar bukan bagian Masjid Nabawi. Paham? Begitu juga dikala kita masuk masjid ikhwatul Islam, kita mendahulukan kaki kanan. Di mana kita mendahulukan kaki kanan? Di pintu atau di pagar? Pintu. Kalau kita mendahulukan kaki kanan masuk ke Masjid Nabawi di pintu sini ikhwatul Islam, berarti seolah-olah kita mengatakan yang luar bukan bagian Masjid Nabawi. Kalau kita mengatakan yang luar bagian Masjid Nabawi, berarti mendahulukan kaki kanan di pagar luar sana. Berarti doanya juga di pagar luar sana. Kalau kita mengatakan itu adalah bagian Masjid Nabawi. Jadi mau yang mana? Di luar bagian masjid atau bukan? Yang bukan silakan, yang iya juga tidak masalah. Tapi yang terpenting kita harus mengetahui konsepnya. Dikala kita mengatakan di luar, dan ini merupakan pendapat yang lebih mendapatkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, Masjid Nabawi kalau sekiranya dilakukan perluasan seluas-luasnya, maka semuanya akan dikatakan dengan Masjid Nabawi. Bisa dipahami? Sekarang kita berada di Masjid Nabawi atau bukan? Jalan. Masjid Nabawi itu apa? Masjid Nabawi apa? Kenapa disebut dengan Masjid Nabawi? Yaitu masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Apakah ini masjid yang dibangun oleh Nabi atau bukan? Berarti kita tidak bagian daripada Masjid Nabawi. Setuju? Bisa dipahami? Kita ulang lagi ya para Islam. Masjid Nabawi, kenapa disebut dengan Masjid Nabawi? Satu-satunya masjid di dunia yang namanya tidak ada kecuali disandarkan kepada Nabi yang mulia. Di Mekah disebut dengan Masjidil Haram, Masjid Mekah. Masjid Bani Salimah disebut dengan Masjid Kiblatain. Masjid Kuba disandarkan kepada nama yang ada di sana, mata air, namanya Kuba, maka dinamakan dengan Masjid Kuba. Sedangkan masjid ini apa namanya? Tidak ada, hanya masjid saja. Kemudian diambil nama Nabi di belakangnya menjadi Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Nabi yang membangunnya. Menjadi masalah ikhwatul Islam, tempat kita sekarang ini dibangun oleh Nabi atau bukan? Bukan. Berarti masuk Masjid Nabawi itu tidak? Masuk, tapi bukan dibangun oleh Nabi. Tapi kan nyambung. Nyambung, berarti yang di luar juga nyambung. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, dari sinilah semua perluasan Masjid Nabawi yang menyambung dengan masjid yang dibangun oleh Nabi, semuanya dikatakan dengan Masjid Nabawi. Karena yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah siapa yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi? Siapa? Umar bin? Betul. Masya Allah, silakan. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Tapi jawabannya salah. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah
Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi. Artinya seolah-olah Nabi mengizinkan siapapun yang datang setelahku, kemudian mereka melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka dipersilahkan, tak ada masalah. Paham sampai di sini? Nah, artinya dikala kita berada di Masjid Nabawi, maka jaga adab dan etikanya. Yang pertama kali, jangan dijadikan Masjid Nabawi kecuali kita dahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada laki-laki sahabat ini, ikhwatul Islam. Dikala dia masuk Masjid Nabawi, ada Nabi di sana. Makanya dia yang harus dia lakukan salam dulu kepada Nabi atau salat 2 rakaat? Salam. Kenapa harus salam dulu? Kenapa harus salam atau salat? Salat. Kenapa harus salat? Karena itu adalah haknya Allah. Hak Allah harus ditunaikan yang pertama kali. Kemudian baru haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan pertama kaum muslimin datang ke kota Madinah adalah untuk mencari Masjid Nabawi. Kenapa? Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya hak Rasulullah. Apa haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, bagi kita yang ada di kota Madinah, maka dianjurkan bagi mereka berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu adalah doa yang selalu kita sebutkan, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Di samping kita memperbanyak waktu di dalam Masjid Nabawi, maka salah satu tujuan kita datang ke kota Madinah berziarah ke perkuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, jangan hanya sekedar lewat sahaja tanpa ada kalimat-kalimat indah yang kita hadiahkan buat baginda Nabi yang mulia. Iya, waktu kita berziarah tidak lama, karena semua kaum muslimin mereka ingin berziarah ke perkuburan Nabi. Supaya waktu kita tidak lama, maka hafallah doa yang akan kita baca dikala kita hampir mendekati perkuburan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini selalu kita ulang ikhwatul Islam, dan akan selalu kita ulang terkhusus bagi kita yang ingin berziarah atau mereka yang sudah berziarah tapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Ucapkanlah dikala berziarah ke perkuburan Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Sudah hafal doanya? Yang sudah hafal nanti diajarkan kepada yang mereka belum hafal. Yang belum hafal usahakan mereka mencatat atau merekodnya atau merekamnya. Kalau tidak hafal, tidak juga direkam, macam mana cara kita menghafalnya? Macam mana? Sudah hafal? Kita ulang sekali lagi ikhwatul Islam, doa berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Usahakan menghafal doa ini dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, karena itu adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada sahabat ini. Sahabat ini dikala masuk Masjid Nabawi, ada Nabi di sampingnya, maka dia melakukan salat dulu 2 rakaat. Dikala dia salat 2 rakaat ikhwatul Islam, setelahnya dia baru datang kepada Nabi dan mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian setelah Nabi menjawab salamnya, apa kata Nabi? Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Orang ini sudah salat atau belum? Sudah, tapi Nabi mengatakan kamu belum salat. Apa maknanya? Salat kamu tidak ada gunanya. Kita ulang lagi apa bahasa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi salat karena kamu belum salat. Padahal Nabi memperhatikan dia salat, tapi Nabi mengatakan ulang salatmu karena kamu belum salat. Apa maknanya? Salat kamu tidak ada gunanya karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki ini kembali melakukan ibadah salat 2 rakaat dan Nabi melihatnya.
Kemudian setelah orang ini salat 2 rakaat, maka dia kembali mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawabnya. Setelah Nabi menjawab salam, Nabi masih mengucapkan kalimat yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulangi salat karena kamu belum salat. Padahal sudah 2 kali dia salat. Kemudian dikala sahabat ini kembali salat, maka di saat itulah dia kembali mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi menjawabnya. Maka Nabi masih pun mengucapkan perkataan yang sama, ulangi salatmu karena kamu belum salat sudah 3 kali. Yang keempat kali Nabi masih mengatakan kalimat yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu tidak salat. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin ghaira hada. Aku tidak lagi bisa melakukan salat lebih indah daripada ini. Ini salat yang aku bisa lakukan. Maka di saat itulah Nabi mengajarkan dia bagaimana tata cara salat, bagaimana berdiri, bagaimana takbir, bagaimana ruku', bagaimana sujud. Karena bisa jadi sahabat ini baru saja masuk ke dalam agama Islam. Kemudian setelah Nabi ajarkan, maka baru dia melakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Apa makna yang bisa kita ambil ikhwatul Islam? Ternyata tidak semua orang yang beribadah maka ibadah mereka langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam ibadah yang kita lakukan. Kita tidak ingin dikala kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menjawab la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik Allah untuk dirimu, tidak ada. Dan itu adalah kalimat yang diucapkan oleh malaikat Allah Azza wa Jal, terkhusus kepada mereka-mereka yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jal. Dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku jawab seruanmu. Maka ada yang berseru di sampingnya. Iya, dia tidak mendengarkan, dia tidak melihat, tapi itu adalah malaikat yang mencatat amalannya. Tidak ada amalannya. Dan malaikat tersebut mengatakan la labbaik wala sa'daik. Tidak ada kalimat labbaik untukmu dan tidak ada sa'daik untukmu, tidak ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan amalan yang dia lakukan. Kita tidak ingin sia-sia perjuangan yang begitu berat, antrian yang begitu panjang, uang yang tidak sedikit, pengorbanan yang amat luar biasa. Kita meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan semuanya. Kita tidak ingin pulang kecuali semoga Allah berikan kepada kita haji yang mabrur. Itu yang diinginkan oleh kaum muslimin. Tapi apakah mendapatkan haji yang mabrur semudah yang kita bayangkan? Tak. Perlu perjuangan dan usaha. Dan salah satu usahanya adalah lita'khudhu manasikakum, ambil manasik dari Nabi. Makanya tidak boleh satupun kaum muslimin yang berhaji kecuali mereka sudah tahu haji apa yang mereka lakukan dan bagaimana contoh yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah makna hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lita'khudhu manasikakum, pelajari manasik agar dikala kalian nanti melaksanakan ibadah yang mulia ini betul-betul ibadahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi atau mendekati apa yang diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh Nabi. Karena mendapatkan haji atau melaksanakan ibadah haji sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berjihad senang-senang. Tidak ada orang yang berjihad mudah. Semuanya butuh usaha. Semuanya butuh perjuangan, usaha yang maksimal. Begitu juga dikala kita melaksanakan ibadah haji, usaha semaksimal mungkin. Kalau tidak, baru kita cari solusi yang lain. Usahakan semaksimal mungkin. Contoh misalnya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah bagaimana kita wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam. Itu merupakan di antara kewajiban orang melaksanakan ibadah haji. Wukuf di padang Arafah hukumnya adalah fardu atau rukun haji. Sedangkan wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam itu adalah wajib haji. Dan ini selalu kita ulang ikhwatul Islam. Wukuf di padang Arafah adalah rukun, tapi wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam adalah wajib. Seseorang dikala mereka meninggalkan rukun, maka mereka batal hajinya, tapi tetap menyempurnakan hajinya. Kemudian nanti mereka harus ganti. Sedangkan seseorang yang meninggalkan wajib, maka hajinya sempurna, tapi mereka harus bayar denda yang disebut dengan kafarat. Kafaratnya ada dua. Yang pertama menyembelih kambing atau kerbau atau sapi atau unta, silakan dia pilih. Dan kafarat yang kedua berpuasa 10 hari. Silakan dia pilih ikhwatul Islam.
Makanya itu merupakan di antara konsekuensi mereka yang meninggalkan kewajiban atau mereka yang melakukan pelanggaran ihram. Kita ulang lagi, ada sebahagian kaum muslimin mereka mesti melakukan pelanggaran ihram, seperti misalnya orang yang suka buang air, kemudian mereka nanti kalau buang air maka nanti najis ihramnya, maka mereka harus memakai pembalut, pempes dan yang semisalnya. Pada waktu itu wajib hukumnya bagi mereka melakukan larangan ihram, tapi dengan syarat atau dengan konsekuensi mereka wajib membayar kafarat. Kafarat orang yang melakukan larangan ihram dengan kafarat orang yang meninggalkan kewajiban berbeza. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, kafarat itu yang pertama, ada kafarat bagi mereka yang melakukan pelanggaran ihram. Maka kafaratnya yang pertama adalah dam atau menyembelih. Yang kedua, memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. Yang ketiga, berpuasa 3 hari. Silakan dia pilih mana yang Allah mudahkan bagi dirinya. Bagi mereka yang melakukan larangan-larangan ihram, itu kafaratnya. Sedangkan kafarat bagi mereka yang meninggalkan kewajiban, bukan larangan ihram tapi kewajiban haji, maka kafaratnya ada 2. Yang pertama adalah bayar dam, dan yang kedua puasa selama 10 hari. Itu adalah kafaratnya. Nah, kita kembalikan ikhwatul Islam, misalnya Nabi SAW mengatakan wukuf di padang Arafah itu adalah rukun haji. Wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam itu adalah wajib haji. Insya Allah semua kita akan dimudahkan wukuf, tapi tidak semua kita yang dimudahkan wukuf sampai matahari terbenam. Paham? Insya Allah semua kita dimudahkan wukuf dan semua kita akan wukuf, tapi tidak semua kita dimudahkan wukuf sampai matahari Tidak ada masalah ikhwatul Islam. Ustaz, bagaimana kami akan wukuf sampai matahari terbenam? Kawan-kawan semuanya sudah pergi ke Muzdalifah. Ketua kami memerintahkan kami harus pergi berangkat. Tidak ada masalah, karena kita tidak ada pilihan. Tapi bagaimanapun harus ada tanggung jawabnya. Konsekuensinya bisa dipahami? Iya, Pak Islam, seperti yang kita sebutkan, itulah gunanya kita mengetahui ibadah haji, agar kita berhati-hati, karena haji mabrur tidak semudah yang dibayangkan untuk mendapatkannya. Butuh usaha yang maksimal, dan diantara salah satu usahanya adalah mengetahui hukum-hukum haji. Kalau sekiranya ada di antara salah satu hukum-hukum haji yang tertinggal, maka kita bertanggung jawab. Selesai. Paham sampai di sini? Begitu juga contohnya mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu adalah di antara yang disunnahkan atau yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW sampai waktu syuruk. Apakah mungkin bagi kita mabit di Muzdalifah sampai waktu syuruk? Waktu syuruk itu kita sudah sampai di Mekah. Artinya saking cepatnya. Apakah itu yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tidak. Nabi berada di Muzdalifah sampai pagi hari. Nah, kita ikhwatul Islam tidak mungkin melakukannya. Bisa jadi karena faktor kita ada keluarga yang sakit, kita bawa orang tua, kita bawa istri, kita sebagai seorang petugas, atau ada alasan yang lainnya. Kita tahu, makanya di antara salah satu yang perlu ditanamkan seorang bagi yang melaksanakan ibadah haji adalah mudah untuk mengakui kesalahan yang dilakukan, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Karena kadang-kadang dikala kita melaksanakan ibadah haji, kita melakukan kesalahan yang kadang-kadang di luar daripada yang kita inginkan. Kita inginnya seperti ini, tapi tidak bisa karena orang terlalu banyak jumlahnya. Karena misalnya Mina tidak lagi bisa menampung semuanya. Karena Muzdalifah seperti ini keadaannya. Kadang-kadang kita tidak ada pilihan. Makanya di saat itulah salah satu yang paling dibutuhkan adalah mengakui kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan dikala kita melaksanakan ibadah haji. Dan supaya kita mendapatkan haji yang sempurna, maka kita berusaha menutup kekurangan tersebut. Sama dengan sholat di ikhwatul Islam. Siapa di antara kita yang berani menjamin bahwa sholat maghrib yang tadi dia lakukan sempurna? Ada di sini di antara kita yang bisa menjamin maghribnya sempurna? Tak ada. Macam mana supaya kita mendapatkan sholat maghrib yang sempurna? Ditutup dengan sholat sunat sebelumnya atau setelahnya.
Begitu juga siapa di antara kita yang bisa mengatakan haji saya sempurna? Tak ada. Tapi macam mana caranya? Berusaha menutup dengan hal-hal yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ikhwatul Islam. Karena haji dari tahun ke tahun itu banyak masalah yang akan muncul. Manusia semakin bertambah melaksanakan ibadah haji. Dulu misalnya orang berhaji misalnya 1 juta, sekarang jumlahnya sudah menjadi 2 juta. Dulu haji masih 2 juta, sekarang 3 juta. 3 juta orang bukan jumlah yang sedikit. Di Masjid Nabawi ini sahaja ikhwatul Islam, kalau semuanya penuh, bagian luar juga penuh, itu jumlahnya baru 200.000 orang. Dan kalau kita sudah kesasar, maka kita sudah akan pusing. Kita di belakang, kemudian ternyata kawan kita di depan, maka kita tidak tahu bagaimana kita cari. Padahal itu baru menampung 200.000 orang. Bagaimana kalau yang ditampung itu 2 juta? Kadang-kadang kita tidak punya pilihan, Ustaz. Saya Ustaz misalnya harus seperti ini. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan karena keadaan, situasi dan kondisi. Tapi yang harus kita yakinkan bahwa kita mengakui akan kekurangan yang kita lakukan dikala kita melaksanakan ibadah haji, kemudian kita bertanggung jawab terhadap kekurangan yang telah kita lakukan. Maka di antara tanggung jawab yang paling indah ikhwatul Islam adalah berpuasa atau bayar dam. Sila lakukan yang mana Allah mudahkan. Bahkan sebahagian para ulama mengatakan ikhwatul Islam, kalau sekiranya ada di antara sebahagian kaum muslimin yang mesti bagi mereka membayar dam dan mereka tidak ada duitnya, tidak ada uangnya, boleh bagi mereka sepulang dari haji mereka pulang, kemudian nanti mereka kumpulkan duitnya, kemudian mereka bayar, tidak ada masalah walau haji selesai. Tapi pembayarannya tetap dilakukan di Makkah Al-Mukarramah dan dibagikan kepada orang-orang yang ada di sana. Begitu juga bagi mereka yang tidak ada duit, tidak ada uang, maka mereka akan melaksanakan puasa. Kalau sekiranya mereka tidak bisa berpuasa 3 hari di sini, maka sila mereka berpuasa 10 hari di kampung halamannya. Bukankah itu merupakan di antara kemudahan yang diberikan dalam agama? Ada solusinya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengakui ketidaksempurnaan ibadah haji kita. Orang yang mengakui hajinya tidak sempurna, maka merekalah yang akan mendapatkan haji yang sempurna. Tapi mereka yang mengatakan hajinya sempurna, maka merekalah yang mendapatkan haji tidak sempurna. Jelas sampai di sini? Tapi ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Lita'khudhu manasikakum. Hendaklah kalian mengambil manasik haji dari diriku. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin mempelajari bagaimana ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita membahas ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji qiran. Sampainya Nabi di tanah haram Makkah pada tanggal 4 Zulhijjah di hari Ahad. Kemudian dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Kemudian dari tanggal 8 inilah ikhwatul Islam Nabi bertolak menuju Mina. Nah, ketika Nabi SAW sampai di Mekah tanggal 8 Zulhijjah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi tanggal 4 Zulhijjah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah melaksanakan ibadah umrah. Karena tidak boleh siapapun yang masuk ke Mekah kecuali mereka harus melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum itu ikhwatul Islam, kenapa disebut dengan tawaf qudum? Tawaf qudum itu artinya adalah bentuk kita telah mendatangi tanah haram Mekah. Makanya dikala ada tawaf qudum, ada namanya tawaf wada', ada tawaf kedatangan, ada tawaf perpisahan, maka disebut dengan tawaf qudum. Tawaf qudum itu apa maknanya? Tawaf qudum itu artinya ikhwatul Islam, siapapun yang masuk ke Mekah Al-Mukarramah, maka ibadah yang pertama kali mereka lakukan adalah tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Siapapun yang pertama kali datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah, maka yang pertama kali mereka lakukan adalah tawaf, disebut dengan tawaf qudum. Karena kedatangan ke tanah haram tak sama dengan kita datang di tanah-tanah yang lainnya. Datang ke tanah haram Mekah, kita awali dengan tawaf qudum. Kemudian ingin meninggalkan tanah haram Mekah, kita akhiri dengan wada'. Maka wada' itu tidak boleh kecuali itu adalah pekerjaan terakhir. Misalnya nanti kita akan pulang ke kampung halaman,
berangkat dari bus misalnya, dari bis kita jam 9 misalnya, jangan tawaf di malam harinya atau setelah Isya. Tawaf lebih daripada jam 3 misalnya, jam 3 sampai 5, kemudian kurang lebih 2 atau 3, maksimal 4 jam lah dia masih berada di tempat tinggalnya. Jangan pulangnya esok, tawafnya sekarang. Itu bukan wadah namanya, tapi tawaf sunnah namanya. Karena nanti kalau kita meninggalkan tawaf wadah, apa hukum wadah? Apa hukum tawaf wadah? Rukun atau sunnah? Wajib. Tawaf wadah itu hukumnya wajib. Kalau kita meninggalkan wajib atau tidak sesuai waktunya, karena keadaan kita tidak tahu. Bisa jadi ada orang yang tak sanggup tawaf wadah. Kenapa demikian? Bisa jadi karena terlalu tua, sakit, tak bisa lagi keluar. Banyak kita tak tahu. Makanya kita kembalikan kepada hukum. Hukumnya adalah wajib. Kalau kita meninggalkan wajib atau tidak sempurna dalam melakukan wajib, apa dendanya? Bukan. Puasa. Ada dua. Puasa. Kalau dia bisa bayar dam sila, kalau tidak maka dia berpuasa selama 10 hari. Boleh tidak berpuasa 10 hari di kampung halamannya? Boleh, tidak ada masalah, sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Makanya ikhwan Islam, kita tidak boleh memaksa kaum muslimin. Artinya kalau mereka tidak melakukan ibadah sesuai dengan waktunya, maka berarti mereka telah melakukan atau meninggalkan sesuatu yang telah ditentukan pada waktunya. Karena ibadah kalau di luar waktunya, sama dengan sholat zuhur jam 11.30, sah atau tidak? Tak sah. Sama dengan wadah. Esok kita pulang, hari ini kita wadah, sah atau tidak? Tawafnya sah atau tidak? Tawafnya sah, tapi wadahnya tak sah. Dia tetap dihitung sebagai orang yang melakukan tawaf. Tawaf apa namanya? Tawaf sunnah. Nah, kalau seandainya Ustaz, kami tidak bisa tawaf kecuali pada waktu ini, tidak ada masalah, tapi harus tanggung jawab. Itu yang penting di dalam ibadah ini, ikhwatul Islam. Itu yang penting. Karena kadang-kadang kita tidak sempurna di dalam melakukan ibadah yang mulia ini. Kemudian Nabi SAW, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, siapapun yang mendatangi Makkah maka diawali dengan qudum, dan siapapun yang akan meninggalkan Makkah maka diakhiri dengan wada. Sama dengan kota Madinah. Memasuki kota Madinah tak sama dengan kita masuk di tanah haram yang lainnya. Memasuki kota Madinah, Nabi ajarkan, Nabi dikala memasuki kota Madinah, Nabi SAW mengatakan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ini adalah kalimat yang dibaca oleh baginda Nabi yang mulia dikala memasuki tanah haram Madinah. Nah, pertanyaannya, kemarin waktu kita masuk Madinah apa yang kita baca? Apa yang kita baca masuk Madinah? Tak ada. Alhamdulillah sahaja, tak cukup. Apa lagi yang kita baca? Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah. Kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Makkah. Au asyad, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah al-Mukarramah. Itu adalah kalimat yang dibaca oleh baginda Nabi dikala Nabi sampai di tanah haram Madinah. Kemudian nanti dikala kita meninggalkan Madinah, terkhusus bagi kita yang esok mungkin pergi ke Mekah atau lusa yang pergi ke Mekah, apa yang harus kita lakukan? Di antara salah satu kalimat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyik. Ya Allah, jangan jadikan kesempatan kami berada di kota Madinah kali terakhir. Makanya nanti kalau kita tidak bisa membaca doa ini dengan bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami nabiyyik. Esok yang mau pulang ke Mekah siapa? Hafal doa ini dulu. Sudah siap hafal doanya? Ya Allah, jangan jadikan kesempatan ini kali terakhir kami berada di tanah haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan berkali-kali agar kami selalu datang ke Masjid Nabawi untuk beribadah di dalamnya dan mengunjungi perkuburan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu butuh kalimat yang harus dibaca. Masalahnya apa kalimatnya? Ada yang sudah hafal? Terutama esok yang meninggalkan kota Madinah. Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin
biharami nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Artinya itulah tanah haram Makkah seperti ini, tanah haram Madinah seperti ini. Karena ini adalah tanah haram yang harus dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin. Siapapun yang tidak memuliakan tanah haram, maka itu tanda orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang tidak memuliakan tanah haram, dikala dia berada di tanah haram, dia biasa-biasa saja. Dia melakukan perbuatan yang tidak bagus, perkara-perkara yang makruh, apalagi yang lain. Makanya kita selalu mengatakan di Fathul Islam, selama kita berada di tanah haram, jauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan makruh itu dilarang atau disuruh? Dilarang kan? Contoh misalnya merokok, misalnya contoh ya. Kenapa demikian di Fathul Islam? Karena itu adalah perbuatan yang pantaskah kita merokok dan kita menjadi tetangga Nabi? Tetangga Nabi. Bukankah orang Madinah ini adalah tetangga Nabi SAW? Kemudian mereka mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Cocok atau tidak? Makanya ikhwatul Islam yang masih punya rokok nanti mengatakan, ya Allah, aku tinggalkan ini karenamu, buang ke tong sampah semuanya. Siap ya? Semoga Allah mudahkan kita. Bahkan kami mendengar ikhwatul Islam ada ketua, ada kawan, dia berpesan kepada kawan-kawan yang haji, tidak ada yang berangkat haji kecuali bungkus rokok harus dibawa dalam kopornya. Wal'iyadzubillah. Kita berada di tanah haram, kita berada di kota Rasulullah SAW, di kota Madinah kita bertetangga dengan Nabi, di kota Mekah kita berada di samping Ka'bah Al-Musyarrafah. Pantaskah kita melakukan perkara-perkara seperti ini? Dan kami mohon maaf kalau seandainya kalimat ini pedas ya, terutama bagi yang masih diberikan ujian dengan yang seperti ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita bersama. Tidak mudah ya meninggalkannya ya, karena terlalu banyak orang yang seperti ini ikhwatul Islam. Tapi ingat, setiap kali mereka ingin menghisapnya, ingat, saya sedang bertetangga dengan Rasulullah SAW. Saya sedang berada di tanah haram. Saya sedang beribadah kepada Allah. Apakah saya datang ke sini tujuannya untuk melakukan perkara-perkara yang makruh? Rokok itu haram atau makruh? Makruh. Haram. Makruh bagi yang merokok ya. Makruh. Haram bagi para ulama. Ulama kebanyakan mengatakan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Anggaplah itu adalah makruh. Makruh bertumpuk, makruh akan menjadi haram. Tidak ada makruh kalau selalu dilakukan. Tidak ada makruh kalau selalu dilakukan. Ini sengaja kami menyebutkan ikhwatul Islam untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri agar kita menjadikan tanah haram betul-betul sebagai tanah haram. Karena Allah mengatakan dalam surat Haji, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesiapapun yang mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah itu apa? Tanah haram kita jadikan haram. Bertetangga dengan Nabi kita mulia. Dikala kita berada di Ka'bah kita akan menjadi mulia. Nah, kita akan melakukan dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Tanda orang yang bertakwa, mereka mengagungkan dirinya, mereka mengagungkan tanah haram dikala mereka berada di sana. Itu hanya sekedar contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya agar kita berusaha untuk meninggalkannya. Baik, Fathul Islam. Kemudian dikala kita sampai di Mekah Al-Mukarramah, maka yang dianjurkan bagi kita pertama adalah tawaf. Dan tawaf itu Fathul Islam, kita tahu kemarin kita telah menyebutkan di antara sunnah tawaf adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Yang pertama namanya ada al-ittiba'. Ittiba' itu artinya membuka lengan yang bagian kanan. Yang kedua namanya ar-ramal. Ramal itu artinya berlari-lari kecil dengan langkah dipendekkan. Dua sunnah ini hukumnya sunnah ya. Makanya nanti kalau ada yang tawaf ditutup kedua bahunya, boleh atau tidak? Boleh. Namanya sunnah. Boleh. Makanya kemarin kita selalu mengulang, yang sunnah itu artinya adalah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Bukan tak berdosa, rugi. Apakah mau nanti kita tawaf kita tutup ini? Mau tak? Tak mau. Makanya tapi kalau secara hukum, kalau ada yang lupa atau kalau ada sakit di sininya, dia tidak ingin ada cacat di tangannya, dia tidak ingin dilihat oleh orang lain, misalnya ada tato misalnya, yang baru masuk Islam, dia malu nanti kalau dibuka, dia misalnya diperhatikan jadi pemandangan kaum muslimin, dia tutup, tak ada masalah. Bisa dipahami? Begitu juga dengan romal. Romal itu berlari-lari kecil dengan langkah dipendekkan. Dua ini adalah sunnah yang dilakukan dikala kita tawaf. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu pemandangan yang indah dikala kita tawaf apa?
Apa pemandangan yang paling indah dikala kita tawaf? Adalah melihat bangunan Ka'bah al-Musyarrafah. Maka dikala kita tawaf, kemudian kita melihat bangunan Ka'bah, sambil kita merenungkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Ya Allah, Engkau pilih diriku menjadi tamumu. Banyak orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, tapi mereka belum bisa melaksanakannya, sehingga kita memikirkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka di saat itulah kita pun akan berdoa, meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami selalu menganjurkan kepada kaum muslimin, kalau kita sudah mulakan tawaf, maka jangan lagi tengok buku dan tengok catatan. Buku dan catatan itu sebelum beribadah. Setelahnya berdoa saja apa yang kita mudahkan, apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar konsentrasi dan kekhusyukan hadir. Makanya jika kita tahu, kita tak hafal doa, kecuali doa-doa yang singkat-singkat saja, maka tak ada masalah. Berdoalah kepada Allah sambil kita meneteskan air mata, mengaku semua kesalahan yang kita lakukan. Itulah yang kita lakukan di Ka'bah al-Musyarrafah. Tapi kalau kita nengok buku, khusyuk atau tidak? Sulit khusyuknya ikhwatul Islam. Kita mengatakan bukan berarti tidak boleh ya. Boleh. Kenapa demikian? Karena di tawaf itu diberikan kebebasan apapun yang kita baca, doa apapun yang kita baca, dengan bahasa kita, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Al-Quran. Bahkan kalau kita mengaji pun tak ada masalah. Yang penting jangan mengganggu satu dengan yang lainnya. Karena dikala kita berdoa, ikhwatul Islam, berdoa itu di antara salah satu kekhusyukan yang muncul dari doa, dikala kita menjadikan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita jadikan kita sebagai mengganggu saudara kita yang berdoa. Maka dianjurkan bagi kita dikala kita berada di Ka'bah, tawaf. Tawaf itu ada dua. Yang pertama tawaf di Ka'bah, yang kedua tawaf di Safa dan Marwah, sama-sama disebut dengan tawaf. Maka pelankanlah suara, karena kita sedang bermunajat kepada Zat yang maha dekat, yang maha mendengar. Dulu Nabi SAW pernah melakukan perjalanan, kemudian para sahabatnya mengangkat suara. Apa kata baginda Nabi yang mulia? Innakum la tad'una asamma. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku tidak meminta kepada Zat yang tuli, tapi kalian bermohon kepada Zat yang maha dekat. Jangankan lisan kita yang berbicara, hati kita yang berbicara Allah tahu. Artinya kalau nanti kita berada di Ka'bah, tawaf, sa'i, maka dianjurkan bagi kita pelankan suara agar tidak mengganggu orang lain. Karena kalau kita angkat suara, kemudian kita berdoa di samping orang yang mengangkat suara, khusyuk atau tidak? Seperti salat di khutbah. Misalnya ada orang salat, kemudian ada orang baca Quran. Apakah orang baca Quran ini boleh mengangkat suaranya? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Supaya nanti orang salat ini bisa khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jika kita sampai di Ka'bah, kita melihat pemandangan yang sangat indah. Rumah Allah yang pertama kali dijadikan untuk beribadah di dunia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah. Makanya ikhwatul Islam, Nabi SAW atau Allah menyebutkan wal-yatawafu bil baitil atiqa. Wal-yatawafu bil baitil atiqa. Hendaklah kalian tawaf di rumah yang lama. Di antara salah satu nama Makkah, kita selalu mengatakan Makkah itu banyak namanya. Makkah dinamakan dengan Makkah, dinamakan dengan Bakkah, dinamakan dengan Al-Bait, dinamakan dengan Al-Atiq, dinamakan dengan Al-Haram, dinamakan dengan Al-Muharram, dinamakan dengan Al-Balad, dinamakan dengan Al-Amin, dinamakan dengan Qadis, dinamakan dengan Nadir, dinamakan dengan Nadir, dinamakan dengan Qaryah, dinamakan dengan Qura, juga disebut dengan Ummul Qura. Itu semuanya adalah nama-nama yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Siapa yang bisa ulang? 7 nama Makkah. Baik, salah satu Makkah itu yang Islam namanya adalah Al-Atiq. Kenapa Makkah disebut dengan Al-Atiq? Di sini menunjukkan bagaimana mulianya orang-orang yang datang ke Makkah Al-Mukarramah. Al-Atiq itu ikhwatul Islam memiliki beberapa makna. Yang pertama, artinya adalah lama. Karena rumah yang pertama kali ada di dunia adalah Al-Atiq atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka disebut dengan Al-Baitul Atiq. Wal-yatawafu bil Baitil Atiq. Hendaklah kalian tawaf di rumah yang lama. Maknanya itu adalah rumah yang pertama kali ada di dunia yang dijadikan untuk beribadah. Dikala Nabi Adam turun ke dunia,
Apakah Nabi Adam membangun rumah dia yang pertama kali atau membangun Ka'bah Musyarrafah? Apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi Adam? Rumah dia atau rumah Allah? Betul. Kalau Nabi Adam melakukan yang demikian, nah kita yang pertama kali kita bangun rumah Allah atau rumah kita? Macam mana? Paham? Makanya ikhwatul Islam selalu kita memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Berdoalah kepada Allah, ya Allah jangan cabut nyawa saya kecuali saya sudah bangun rumahmu di dunia. Paham? Berarti berapa masjid yang akan terbangun sepulang haji nanti nih? Banyak ya? Itu yang harus diikrarkan oleh kaum muslimin. Jangan terlalu membuat rumah kita mewah, tapi buatlah rumah Allah mewah. Karena rumah kita akan ditinggalkan, sedangkan rumah Allah akan menjadi rumah kita di dalam surga. Tapi ikhwatul Islam, begitu juga dengan Nabi Adam, sehingga disebut dengan Al-Atiq, rumah yang lama. Kemudian yang kedua, wal tawafu bil baitil atiq. Yang kedua, kenapa disebut dengan Atiq? Arti Atiq itu artinya adalah mengikis. Karena siapapun yang ada di sana ingin melakukan dosa, melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tidak suka akan keberadaannya di sana. Makanya kenapa kita menyebutkan lakukan perkara-perkara yang baik, terutama di Makkah Al-Mukarramah. Perkara yang diharamkan, perkara yang tadi kita sebutkan contohnya yang dimakruhkan, tidak pantas kita melakukan di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Takut nanti kita dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara Allah mengikis seorang hamba, banyak. Dan itu sudah banyak ceritanya ikhwatul Islam. Ada di antara mereka yang tidak lagi dimudahkan datang ke sana, Allah tidak mau menerimanya. Maka itu disebut dengan Al-Atiqah. Kemudian kenapa disebut dengan Al-Atiq? Dan ini adalah makna yang terindah yang diinginkan oleh setiap kaum muslimin. Al-Atiq itu artinya menghilangkan, melenyapkan. Karena siapapun yang datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah dalam rangka beribadah kepada Allah, maka Allah akan hilangkan dan Allah akan lenyapkan semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Amin. Allah lenyapkan kesalahan kita. Amin. Sesuai dengan namanya Al-Atiqah. Maka setiap penamaan Ka'bah itu ikhwatul Islam ada makna. Dan makna itulah yang akan memberikan motivasi kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan wallattawafu bil baitil atiq. Tawaflah kalian di rumah yang atiq. Atiq itu apa maknanya? Ada 3 makna yang tadi kita sebutkan. Artinya siapapun yang beribadah, dan salah satu ibadah yang tidak ada duanya di dunia. Karena tawaf itu satu-satunya di Ka'bah, tidak ada tawaf di tempat yang lain. Kalau orang tawaf di sana, maka setiap tawaf itu seolah-olah akan menggugurkan dosanya. Maka dikala mereka tawaf, bebas bagi mereka mengucapkan apa saja. Makanya kami selalu menganjurkan, kalau kita sudah tawaf, simpan semuanya, simpan buku, simpan semuanya. Yang penting bagaimana kita khusyuk dan meneteskan air mata di sana sambil melihat Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya Allah, Engkau muliakan diriku menjadi tamumu untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Aku bersyukur kepadamu, ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, berikan keberkahan kepadaku, jaga diriku, jaga keluargaku, jaga hartaku, jaga semuanya. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian para ulama, dan salah satunya adalah Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mengatakan, bagi mereka yang tidak hafal satupun doa dikala mereka berada di Ka'bah Al-Musyarrafah, cukup bagi mereka mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sekiranya Ustaz mengatakan, Ustaz, kami tidak boleh tengok buku, apa doa yang kami baca? Kalau tidak hafal satupun kalimat, maka cukup bagi kita mengucapkan Rabbana atina. Sepanjang 7 putaran kita mengucapkan kalimat ini. Kalau sekiranya kita tidak hafal, tapi insya Allah kita hafal doa. Karena berdoa itu sesuai dengan bahasa yang kita hafal, atau sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Dan Allah mengetahui semua bahasa, dan setiap orang yang berdoa di sana. Dan itu adalah tempat-tempat yang mulia, di mana Allah akan kabulkan doa seorang hamba. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, terutama di kala tawaf. Tawaf itu yang paling penting adalah kekhusyukan. Maka dianjurkan bagi kita melihat pemandangan yang indah sambil tutup buku. Buku bukan berarti tak boleh ikhwatul Islam, sila, tapi akan membuat kita tidak khusyuk dalam melaksanakan tawaf. Coba bagi kita yang baca buku kemudian mereka sibuk dengan bukunya. Buku itu, makanya buku itu atau panduan itu dibaca sebelum kita melaksanakan ibadah.
setelah kita melaksanakan ibadah tak bawa buku lagi. Sama dengan salat, kita ingin belajar salat dari buku. Ketika kita salat, bukunya dibawa atau ditinggal? Tinggal di ikhwatul Islam, karena kita ingin khusyuk. Bahkan kalau ada orang yang belajar salat tidak tahu apapun doa yang dia baca, cukup bagi dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia tidak hafal, artinya begitulah ibadah dimudahkan. Yang terpenting adalah kekhusyukan, ketawaduan. Kemudian bagaimana? Karena Mekah salah satu namanya adalah kota air mata. Kita akan melimpahkan semua kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, dan di ujung-ujungnya kita mengatakan, ya Allah ampunkan dosaku. Itu merupakan di antara kalimat yang paling indah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kesalahan, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang bagus, penyampaian yang tidak berkenan, atau nasihat yang agak membuat kita sakit hati, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala lancarkan perjalanan kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Siapapun di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah berikan kesehatan kepadanya, diberikan kemudahan dalam perjalanannya. Kemudian dijadikan umrah mereka adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban mafura. Kemudian kita berharap kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, mendapatkan haji yang mabrur, sa'yun mashkur, wa dzambun mafur. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan dalam usaha kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan kita berharap kepada Allah sebagaimana kita berkumpul di kota Madinah bersama baginda Nabi yang mulia, bertetangga dengan Nabi, semoga nanti kita juga bertetangga dengan Nabi selama-lamanya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.